Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa kita pada hari ini. Insya Allah pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan salah satu kisah dari 30 kisah dalam Al-Quran. Insya Allah kisah yang Ustadz akan sampaikan pada hari ini adalah kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan rombongan semut. Yang mana kisah ini tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin." Dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berkata, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwasanya pada saat itu berangkatlah pasukan yang amat besar di dalam satu perjalanan. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwasanya pada saat itu berangkatlah pasukan tentara yang amat besar dalam satu perjalanannya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut. Maksudnya ialah seekor semut ini mengingatkan para kawan-kawannya dan keluarga besarnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Dalam hal ini kita tahu bahwasanya semut itu mengetahui kondisi Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya serta keagungan kekuasaannya, dan semut itu memberitahu seluruh rekan-rekannya bahwasanya bala tentara tersebut jika menginjak kalian, maka hal ini terjadi bukan karena kesengajaan atau kesadaran mereka. Kemudian setelah Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendengarkan ucapan dari semut tersebut dan memahaminya, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut, karena kagum terhadap kefasihan, nasihat dan indahnya ungkapan semut itu. Ini adalah keadaan para nabi, yaitu etika yang sempurna, yang mana ketika mereka tertawa, mereka tidak tertawa terbahak-bahak, akan tetapi tawa mereka tidak melebihi dari pada senyum. Sebagaimana Rasulullah SAW kebanyakan tawahnya adalah senyum. Sebab tertawa terbahak-bahak itu menunjukkan kelemahan akal dan kejelekan adab kita. Sedangkan tidak senyum dan tidak kagum terhadap sesuatu yang pantas untuk kita kagumi, ini adalah menunjukkan pada perangai yang jahat dan kecongkakan. Para rasul semuanya bersih dari hal-hal yang demikian tersebut. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam berkata seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikannya kepada kedudukan yang sangat mulia tersebut. "Ya Rabbku, berilah aku ilham." Maksudnya adalah ilhami dan berilah aku bimbingan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapakku. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun inti pesan ayat dari kisah yang baru kita dengarkan adalah yang pertama, Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah sosok yang senantiasa bersyukur dan tidak besar kepala atas berbagai kelebihan dan kemuliaan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah Nabiullah Sulaiman senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengejarkan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah bijak dalam mengambil keputusan adalah ciri seorang pemimpin yang adil dan amanah. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kasih sayang dari saling menghormati sesama makhluknya, bahkan kepada binatang sekalipun. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kisah yang selanjutnya akan kita saksikan kembali dalam program SHQ Berkisah pada episode berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.